Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang kami cintai, jumpa lagi dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Maju. Kali ini kita kehadiran adik kita. Wah, ini datang dari jauh nih. Namanya Devina Nisa Nursiah. Dia ini adalah mahasiswa S2 di Harvard University. Wih, ini ketahuan anak pinter nih kan gitu. Nah, menariknya anak Indonesia yang pinter ini ngambilnya pendidikan loh. Jadi ngurusin pendidikan ini jarang banget anak muda yang mau ngurus pendidikan. Soalnya kita tahu kan, kita dengar guru honorer di Indonesia itu gajinya 100.000 per 3 bulan, karena gajinya 3 bulan. Nah, tapi ini mau terjun nanti dunia pendidikan. Padahal pinter, buktinya bisa diterima di Harvard. Kita sambut Devina. Halo, apa kabar? Halo Pak Indra, waduh tadi introduction-nya aku jadi deg-degan sendiri ya. Terima kasih introduction-nya loh Pak. Nah, ini kita penasaran nih. Ngomong-ngomong gimana? Boston dingin atau udah mulai kelihatan indah musim semi di bulan Maret ini? Belum ada yang indah, masih tetap dingin 2 derajat sampai 3 derajat, jaket tebal masih keluar ya Pak. Tapi saljunya udah mencair dong, mulai mencair lah, mulai mulai muncul bunga-bunga gitu. Yes, Atau betul atau betul. belum? Belum Udah bunga mulai pasti ya. tapi ya udah mulai lah, udah mulai sedikit-sedikit puncuknya udah mulai keluar tuh. Ya, nanti nanti indah banget bulan Mei lah kan gitu. Tuh, Hmm. itu biasanya kecuali ya ada perubahan cuaca yang ekstrim Hmm. gitu. Ya, apa di Amrik saya berapa kali sih waktu pas dulu kuliah kalau ditanya tentang bedanya Indonesia sama Amrik, saya bilang yang paling beda itu musim. Kalau di Amrik itu ada 4 musim. Ada winter, ada spring, ada summer, ada fall gitu, ada autumn. Sedangkan kalau di Indonesia, saya bilang cuma 2 musim. Apa tuh musimnya? Hot sama very hot. Pada ketawa. Betul tapi Pak, betul. Aduh, dengan apalagi dengan global warming ini ya, panasnya Hmm. aduh, udah kayak apa kita cari AC gratis ke mall aja gitu. Nah, itu karena banyaknya mall di Indonesia itu bukan buat orang belanja, itu buat orang ngadem kan. Betul, Pak. Setuju banget. Oke, ini kita tertarik nih. Kenapa anak pinter kayak Devina mau ngambil eh, jurusan pendidikan dan Devina sendiri di Harvard itu beasiswa ya dari LPDP. Jadi udah urusan pinternya kita nggak ragu deh kan gitu. Tapi kenapa pendidikan? Padahal pendidikan Indonesia, aduh kan bobrok banget lah kondisinya kan. Kenapa tuh? Nah, itu Pak, dari stigma bahwa pendidikan di Indonesia bobrok banget nih gitu kan. Kalau semua orang menjauh dari bidang pendidikan, siapa yang mau ngurusin pendidikan gitu kan? Kita bervisi, oh pendidikan Indonesia harus top dan segala macam. Cuman kalau semua orang nggak di bidang ini, siapa lagi gitu. Jadi sebenarnya itu sih yang motivasi aku untuk aku pengen nih di pendidikan dan aku pengen tahu sebenarnya masalahnya tuh di mana sih? Kenapa sih misalnya PISA kita masih rendah, kemudian kayak angka partisipasi sekolah kita masih rendah. Jadi dari apa ya, kebingungan-kebingungan itu aku pengen sih untuk kayak tahu kenapa sih dan apa yang aku bisa lakukan nanti ketika aku pulang ke Indonesia gitu. Jadi yakin pulang Indonesia ya, nggak bakal tiba-tiba berpindah pikiran untuk di Amerika aja kan gitu kan kan lebih enak. Enggak sih, insya Allah aku akan balik sih karena sebenarnya dengan persepsi gini loh Pak, kayak di Amerika dia akan selalu ada talent-talent terbaik dunia kan, international studentnya banyak, lokalnya juga kayak oke mereka kompetitif gitu, cuman dan kalau aku di sini aku merubah apa gitu, sistem di sini udah bagus, kayak mereka akan mencari kayak good to great gitu kan, tapi misalnya di Indonesia kita kan masih banyak yang bisa diimprove gitu, jadi aku sih emang ya insya Allah bertekadnya emang
balik ke Indonesia karena emang hatiku ada di situ sih. Gitu maksudnya apa ya, walaupun kayak ih kok klise banget gitu, tapi ya emang Indonesia pendidikannya ya harus ada orang dan harus ada beberapa orang, makin banyak orang yang peduli terhadap pendidikan sih. Jadi aku pengen kembali gitu. Nah, keren nih. Berarti kamu sama saya punya pemikiran yang sama. Kenapa dulu juga memutuskan untuk balik ke Indonesia, walaupun dulu di Amerika tuh udah enak banget lah hidupnya tuh udah udah punya rumah di sana, udah punya pekerjaan kan. Tapi ya pada saat itu kan pas zamanku tuh pasca Krismon kan gitu. Baca berita tentang Indonesia tuh kayaknya nggak ada yang positif gitu loh. Orang kantor pun kalau tahu baca berita tentang Indonesia nanya, kok negara kamu gini banget? Nah itu kita ada perasaan tertusuk-tusuk gitu ya. Terus akhirnya ya kalau semua orang yang punya pengalaman pendidikan di luar negeri, semua berpikirnya untuk diri sendiri, nggak akan ada yang bisa memperbaiki Indonesia kan. Jadi Yes. kita mudah-mudahan generasi muda akan banyak Devina-Devina yang lain kan. Anak pinter yang mau Amin. kembali ke Indonesia. Tapi pokoknya pesan saya jangan kaget dengan kondisi Indonesia, jangan banding-bandingin dengan Amerika kan. Nanti sakit hati malah kan. Jadi jadi pokoknya nanti harus berjuang terus kita memperjuangkan Indonesia untuk lebih baik. Nah, sekarang tadi selama kamu sudah sekian bulan nih berada di Amerika sudah belajar. Kamu ngerasain sendiri nggak apa perbedaan cara belajar mahasiswa di Indonesia dengan cara belajar mahasiswa di Amerika? Hmm. Yes, pastinya merasakan ya Pak. Ada Hmm. kaget-kagetnya juga ketika aku baru ke sini. Wah, kok bacaannya banyak banget gitu. Hal yang paling menurutku menonjol adalah pre-reading itu gitu. Jadi sebelum kelas kita diminta untuk baca materi. Setelah kelas kita ada PR gitu. Jadi kok untuk satu kelas ini persiapannya banyak banget ya gitu. Tapi itu juga jadi di kelas kita nggak cuma nyatet duduk dengerin dosen, tapi kita berpartisipasi aktif, kita diskusi, dosen juga nanya ke kita, oke menurut kamu ini gimana? Dan itulah kita melatih decision making kita, kita menarik kesimpulan dan skill-skill itu gitu Pak. Jadi itu sih perbedaan yang aku benar-benar ngerasain dan bikin aku kaget. Oke. Hmm. Kamu kan masuknya S2 ya, sedangkan dulu aku masuk dari S1 nih. Jadi Hmm. jadi mau sharing juga nggak tahu kamu punya pengalaman yang sama atau enggak. Dulu tuh Hmm. waktu aku masuk S1 itu ada kelas-kelas di S1 yang ternyata waktu di Indonesia dulu dari zaman SMP udah kita dapetin gitu loh. Jadi kayak disebutnya karena dulu aku ngambil bisnis ya, matematika for business misalnya. Itu sama dengan aljabar sebetulnya dengan aljabar zaman SMP. Apa eh, jadi begitu kita dapat materi itu, kita udah ngerasa anak paling pinter aja karena udah kita dapetin dari zaman SMP kan gitu loh. Dalam hati segini doang nih pendidikan Amerika nih, segini doang anak-anak Amerika nih. Jadi memang nilainya A kan gitu loh karena udah nguasain banget, sedangkan kita merasa jauh lebih pinter daripada anak-anak Amerika. Hmm. Tapi begitu itu kan kita bicara semester pertama, semester kedua ya. Giliran udah masuk ke tingkat junior, apalagi senior, jadi kita bicara semester 5 ke atas kan gitu. Itu tiba-tiba anak-anak Amrik yang tadinya anak-anak bule, anak-anak hitam yang tadinya kita kita pikir lebih bodoh dari kita, tiba-tiba kita lihat jadi lebih pintar dari kita. Kenapa? Karena tiba-tiba mereka itu bisa ngomong, bisa diskusi ke dosen kita tentang hal-hal yang nggak ada di buku teks, yang nggak pernah dijelaskan oleh dosen di dalam kelas. Tiba-tiba bisa ngomongin kayak kayak zamanku dulu aku ngambilnya finance, ya kan? Tiba-tiba ini dia ngomong tentang masalah kasus eh, perbankan gitu, yang mengenai bank apa gitu, atau ada yang bahas tentang asuransi, ada yang bahas tentang apa
stock market kan gitu loh. Jadi saham kan gitu. Yang buat saya jadi bingung kan gitu. Ini anak kok jadi pinter ya? Kok tiba-tiba ngomongin ngomongin hal-hal yang nggak ada di buku, yang nggak pernah dibahas sama dosen, tapi menjadi sebuah diskusi di dalam kelas gitu loh. Jadi dan mereka tuh saling saut menyaut, punya data, punya info yang betul-betul apa? Nggak kosong gitu loh, betul-betul isi, betul-betul diskusinya diskusi nyata. Sedangkan kita ini bingung kan. Nah, di situ aku ngerasain, oh ternyata cara belajar yang kita selama ini lakukan, itu kan kita selalu belajar dengan apa yang diberikan oleh dosen, apa yang diberikan oleh guru, apa yang ada di buku teks, dan kita persiapannya menghadapi tes. Gitu. Sedangkan anak-anak Amerika ini malah sudah terbiasa belajar itu adalah belajar dari mana aja. Jadi ternyata mereka datang ke seminar, mereka ketemu pakar, ngobrol dengan siapa saja, baca koran ini. Jadi kasus-kasus nyata di dunia itu mereka bawa ke dalam kelas menjadi sebuah diskusi, diskursus yang sangat intelektual kan gitu dan mengena kan. Kamu ngerasain itu nggak? Betul Pak. Mereka tiba-tiba insight-nya banyak aja gitu. Terus kayak, ini kok kayaknya nggak dibaca ya kemarin di persiapan kelas kita, kok kayaknya materinya bukan ini. Kok dia nanya itu, gimana ya dia taunya gitu. Tapi dan kalau misalnya kayak gitu biasanya aku nanya, emang tahu dari mana sih? Dan mereka kayak, oh nggak, ketika baca buku materi buat kelas itu misalnya, ya udah mereka nggak ngerti. Oh mereka buka lagi, mereka cari sumber lagi. Jadi kayak mereka apa ya? Inisiatif kali ya Pak bahasanya, atau inisiatifnya tuh untuk mencari hal-hal yang nggak cuma untuk kelas itu aja, nggak cuma untuk materi itu aja, tapi mereka expand gitu. Jadi aku kayak mengagetkan juga sih, dan itu cara belajar yang menurutku sesuatu yang baru dan sesuatu yang nggak aku kebiasa setelah Ya. bersekolah di Indonesia gitu. Ya, tapi kan ternyata kalau menyambung ke apa yang kamu pelajarin, ilmu pendidikan, ya cara belajar yang benar ya seperti itu. Ya kan? Kalau kita bicara risetnya Jacques Delors, bicara tentang 4 pilar pembelajaran abad 21, itu kan cuma 4. Learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Kan cuma 4 itu sebetulnya esensi dari pembelajaran, itu ngajarin learning how to learn kan sebetulnya gitu. Nah, how to learn itu nggak cuma dari buku yang kita kita dikasih kan, nggak juga cuma dari dosen, tapi dari berbagai sumber kan, dari Yes, seminar, betul. dari internet, dari media, dari pakar, dari banyak hal lah kan, yang di Indonesia Betul. nggak pernah dikenalkan. Dan pada ujungnya belajar itu untuk mendapatkan ilmunya, bukan nilainya, bukan ijazahnya, bukan gelarnya kan. Itu yang perbedaan mendasar di Indonesia, yang sepertinya kita apa ya istilahnya tersesat, kita salah arah nih kan gitu. Jadi pendidikan Indonesia sangat orientasinya ke skor, orientasinya ke ijazah, ke sertifikat, ke gelar kan gitu. Jadi orang bangga banget kan punya gelar yang panjang-panjang kan gitu. SPD, MPD, PhD, KUD, BUUD, semua dipasang semua kan begitu. Sedangkan kita lihat tokoh-tokoh dunia yang pernah kuliah di tempat kamu kayak Bill Gates, kayak Mark Zuckerberg, itu bahkan nggak selesai. Jadi dia, saya suka suka bercanda kan gitu. Bayangin ya, Mark Zuckerberg, kalau Bill Gates itu kalau ke Indonesia daftar mau jadi guru nggak diterima. Kenapa? NUPTK nggak bakal keluar karena nggak punya ijazah S1 kan gitu. Tapi kan bodoh aja sekolah kita kalau nggak mau nerima Mark Zuckerberg sama Bill Gates jadi guru kan gitu. Apalagi jadi dosen kan gitu. Nggak bisa Yes. diterima tuh karena nggak punya sertifikat, nggak punya gelar. Yes. Nah ini kan hal-hal yang ini bukan bukan saya mengatakan gelar itu nggak penting, ijazah nggak penting, tetapi mindset kita
itu sebetulnya yang penting bukan gelarnya, tetapi ilmunya. Apakah kita dapat ilmunya? Percuma kita punya gelar panjang-panjang, tapi sebetulnya kemampuan kita nggak ada. Apalagi kalau gelarnya nyogok, gelarnya beli kan gitu, dan itu banyak di Indonesia seperti itu, ya kan? Nah, apa yang kamu lihat dengan sekian bulan kamu sudah di Amerika itu kerasa nggak bedanya banget dalam kondisi itu? Hmm. Menurut aku di sini dengan tadi poin Bapak terkait pembelajaran di Indonesia tuh kadang memang banyak beban administratifnya gitu ya Pak. Jadi kayak oke, yang penting tuh gelar, yang penting tuh nilai. Semua itu penting untuk misalnya kayak oke, untuk masuk kuliah ini nilainya harus paling tinggi gitu. Dan itu kan jadi orientasi kita salah kan Pak, untuk ya udah kita emang belajar menghalalkan segala cara demi nilai kita paling tinggi gitu. Hmm. Tapi kalau di sini at least memang sih Harvard kan sekolah yang cukup kompetitif ya, semua orang ya pengen mendapatkan nilai tinggi, kayak ya semua orang pinter gitu, gimana cara mereka stand out. Tapi yang aku kagum adalah ya emang itu nggak fokus aja sama nilai, karena mungkin mereka tahu ya udah semua orang lulus dari sekolah ini apa nih yang membuat mereka spesial gitu ya. Itulah expertise terhadap satu hal, itulah ketika mereka nanya sesuatu ke dosen, sesuatu yang nggak dipelajarin, ketika mereka ngobrol sama pakar ke seminar, itu kan hal-hal yang membuat mereka berbeda dari teman-teman lainnya gitu. Jadi menurutku ya Indonesia, apa ya, murid-murid di Indonesia, marilah kita apa ya, cara belajarnya mungkin ya Pak di aku masih kayak cara belajar atau kayak kurikulum. Jadi jawabannya tuh masih kadang yang mana nih yang harus diperbaiki duluan gitu. Ya, cara belajar sih menurutku mindset itu jadi sekolah kuliah itu buat apa? Itu kita banyak keliru sebetulnya kan gitu. Karena kan tadi di Indonesia banyak ya udah, bahkan eh, ini tahun 2000-an awal saya tuh Hmm. pernah bikin survei tentang bagaimana mahasiswa Indonesia itu memilih jurusan. Hmm. 92% milih jurusan itu karena ikut teman. 92%. Sayang ya. Ya. Jadi jadi ini kita nggak tahu ya sekarang udah berubah atau belum. Tapi artinya kan mereka itu nggak punya sebuah cita-cita yang jelas. Sebetulnya mau kerja apa kan? Ya kan? Hmm. Mau bidang apa? Mau berkarir di bidang apa? Kenapa ke sana? Gitu. Karena juga tadi di sekolah pun tidak diarahkan ke masa depan, tapi gimana ngejar skor tadi kan? Zaman dulu ujian nasionalnya harus begini kan gitu, nilainya harus tinggi, harus gitu. Bahkan harus IPA kan gitu, jangan IPS, jangan ini kan kan jadi ada model-model seperti itu. Itu yang ini ya perlu kita luruskan lah. Bukan berarti kita mengagung-agungkan pendidikan di Amerika pun buat orang Amerika juga merasa banyak kekurangannya nih kan gitu. Tapi kayaknya kalau dibanding Indonesia dari skor PISA aja kan kita jauh banget nih. Padahal jumlah penduduk Amerika jauh lebih besar daripada Indonesia kan. Jadi kalau bicara masalah jumlah, kita kan suka suka kalau kita bandingin dengan Singapura, kita alasannya Singapura kan kecil ini. Ini Amerika lebih gede loh kan gitu. Dan Hmm. lebih kompleks kan gitu. Nah, itu yang kita kita harus perbaiki lah demi demi Indonesia ya. Nah, kemudian kamu udah ngerasain belum dapat ujian yang menurut kamu aneh? Gitu. Jadi pertama kali tuh gini, saya mau cerita ya. Dulu pertama kali saya itu dapat ujian dari profesor dari dosen saya yang aneh. Itu waktu ujian buka buku. Pertama kali open book exam Hmm. itu saya bengong dan saya sampai habis itu bertanya ke dosen saya, Prof, kalau di negara saya ujian buka buku itu namanya nyontek Hmm. gitu, cheating namanya. Kenapa di your class, di kelas Anda nih malah ngasih ujian buka buku? Nah, ini kan juga salah satu bedanya ya. Kalau dosen di Amrik itu
sama mahasiswa itu egaliter gitu loh. Jadi nggak merasa oh saya lebih hebat, saya lebih tinggi. Kita malah didorong untuk bikin janji sama dia, ngobrol di kantornya, ngobrol di kafetaria atau janjian di mana, bahkan kadang-kadang seminar bareng gitu loh. Itu yang kita juga juga suka. Jadi dia juga ikut belajar gitu loh, bukan bukan karena dia dosen terus dia nggak mau belajar gitu. Kita suka malah malah ke situ, ini mau ada seminar ini nih gitu. Jadi mereka malah ngajak-ngajak kita untuk belajar dan dia ikut belajar. Itu hubungannya egaliter. Nah, saya tuh kaget waktu dia ngomong begini. Oke, kamu kuliah buat apa? Ya minimal saya bilang saya persiapan buat nanti masa depan saya kerja. Oke, katakanlah kerja gitu dia bilang. Bayangin, pada saat kamu kerja, kamu diperintahkan sama atasan kamu untuk membuat sebuah laporan. Kamu boleh nggak cari referensi, buka referensi dari manapun, dari buku, dari riset, dari koran. Saya bilang, ya harus dong kalau saya bikin laporan, saya harus buka referensi. Berarti saya udah benar dong. Kalau kalau malah saya melarang kamu buka buku, berarti saya nggak sedang menyiapkan kamu untuk menghadapi dunia kerja. Karena kamu bilang sendiri di dunia kerja kamu harus nyari referensi. Nah makanya ujian saya adalah kamu harus nyari referensi yang benar. Saya bilang bener juga gitu. Berarti malah di Indonesia ini yang model nggak boleh buka buku, yang hafalan, yang ini malah nggak cocok sebetulnya dengan kan nggak ada pekerjaan itu kita suruh ngafal kan. Mau jadi apapun kan nggak perlu dihafal kan. Nah kemudian dosen ini juga mulai juga ngasih ujian yang lebih aneh lagi. Setelah ujian buka buku ada ujian bersama. Jadi satu kelompok gitu loh disuruh itu ujian gitu, tapi ujian kelompok kan gitu loh. Wah ini beda lagi nih ujian kelompok nih kan. Terus habis itu ada ujian bawa pulang gitu. Jadi ujiannya suruh bawa pulang kerjaannya di rumah kan gitu. Wah ini pengalaman baru. Nah kamu ngerasain gitu nggak? Hmm. Wah, cerita Bapak tadi menarik ya. Aku kayak, aduh, apa ya kira-kira ujian yang bisa aku sebut aneh gitu. Soalnya Eh, waktu itu aku kan belum pernah ngerasain begitu ya gitu. hmm, Karena aku juga benar. S1 kan nggak di Indonesia gitu. Jadi ya, aku kerasa juga dari teman-teman yang juga sama-sama kuliah, angkatannya sama, kuliah di Indonesia nggak bilang nggak ada tuh ujian buka buku tuh, nggak ada ujian, Hmm, apalagi ujian bawa pulang gitu. Yang ada dikerjain sama orang lain tuh. Kalau di Indonesia pakai joki. benar-benar. Oh, aku tahu Pak. Ini ujian yang menurutku aneh adalah ujian yang dinilai sama temen. Menurutku aku nggak Nah bisa. kan, Iya, ya, aku nggak ya. biasa karena kan kalau di Indonesia ya pasti dosen kan yang selalu ngasih kita nilai, oh ini Hmm. nilainya segini gitu. Tapi aku di sini lah kok sama temen gitu. Terus aku awalnya mikir, aduh gimana ya kalau misalnya aku nggak deket nih sama teman-temanku gitu kayak kita nggak bisa lah yang bisik-bisik kasih nilai aku bagus ya gitu. Cuman kan setiap orang harus ngasih nilai misalnya 1 sampai 5 gitu. Setiap penilai harus kasih apa ya kayak kenapa sih nilai ini dikasih ke orang ini gitu. Jadi menurutku aku juga jadi kalau ketika menilai orang bukan dari aku kenal dia jadi nilainya dia tinggi gitu. Tapi ya dari kualitas dia, dari pekerjaan dia kira-kira nilai ini dia patut nggak ya dapat nilai ini gitu sih. Jadi itu sesuatu yang menurutku sesuatu yang baru ya, nggak pernah nih aku gitu. Ya kan menarik kan gitu dan dalam dunia kerja itu ternyata ada juga yang namanya 360 appraisal. Yes. Jadi penilaian kinerja yang 360 derajat salah satunya adalah dari rekan kerja kan gitu. Kan berarti sesuai malah dengan kondisi kerja yang nyata kan. Dan Yes. memang penilaian itu kita dituntut untuk profesional, kita dituntut untuk tidak nepotisme kan gitu loh. Karena dekat, karena teman-teman jadi nilainya bagus. Jadi kalau memang baik ya baik, kalau memang buruk nah buruk. Dan itu bukan bukan karena masalah personal, tetapi masalah untuk bagaimana memperbaiki kinerja bersama kan gitu. Itu kita dididik seperti itu ya. Jadi Betul. jadi jadi kan nggak kamu rasain kan begitu karena tadi di Indonesia yang ada cari penilainya teman dekat kita biar nilainya bagus-bagus dan bakal dibagusin semua kan begitu. Iya.
Bener, Pak. Aduh, gitu sih Gitu. perbedaannya yang aku wow, dan orang-orang di sini ya udah kalau misalnya jelek dibilang jelek gitu. Jadi Hmm. emang profesionalitas sih ya yang dan integritas yang dijunjung tinggi di sini gitu. Dan dulu juga ada pengalaman menarik. Aku tuh karena kebetulan kampusku tuh banyak international student ya, banyak apa pelajar dari berbagai negara. Itu Hmm. mempelajari perspektif dari masing-masing bangsa itu menarik gitu loh. Itu kamu rasain juga nggak? Betul, Pak. Dengan saat ini aku di education schoolnya Harvard tuh 50% internasional, 50%-nya lokal. Jadi dengan perspektif internasional kan setiap negara misalnya dalam konteks pendidikan policy-nya beda-beda. Kemudian ya regulasi dan kayak sistem pendidikan beda-beda. Jadi dari banyak perspektif itu tuh kita bisa, oh iya ya. Dan kita juga bisa membawa, oh kalau di Indonesia kayak gini. Oh kalau di luar kayak gini. Oh bisa nggak ya yang diimplementasi di luar negeri, diimplementasi di Indonesia misalnya gitu. Jadi ada proses komparasi dan apa yang hal baik yang bisa dibawa ke negara kita nanti gitu, Pak. Oke. Nah, sejauh ini dari yang kamu pelajari di Amrik, kamu lihat sekolah-sekolah di Amrik, dengan belajar dari teman-teman dari negara lain, apa yang kamu lihat sangat berbeda kondisi pendidikan Indonesia dengan kondisi internasional? Karena faktanya kalau kita bandingin dari skor PISA, kita tuh kan jauh di bawah rata-rata dunia. Jauh banget. Membacanya jauh, matematikanya jauh, sainsnya jauh. Nah, sejauh ini kamu udah ngeliat belum? Apa sih yang membuat nilai kita itu jauh di bawah rata-rata dunia? Hmm. Menurut aku Pak, kuncinya adalah di literasi. Karena orang-orang di sini mereka suka banget membaca ya Pak. Kadang aku juga kayak, oh ini kalau ke perpustakaan gitu, hari Minggu perpustakaan bukan yang di kampus, tapi perpustakaan yang di tetangga sebelah gitu loh, kayak di neighborhood aja, kok Ya. rame isinya anak-anak dibacain cerita sama orang tuanya, atau enggak ya anaknya emang baca sendiri gitu. Jadi mungkin ketika budaya itu ditanamkan, itu akan berkembang terus kali ya Pak. Jadi dengan budaya literasi ditingkatkan di Indonesia, menurutku siswa Indonesia potensinya juga nggak kalah gitu sama orang-orang di sini. Kalau menurut Pak Indra gimana? Ya, itu sama observasi yang saya dapatkan. Kenapa kemampuan belajar anak Indonesia itu lemah, rendah Hmm. sekali kemampuan literasinya, karena juga sebetulnya cara kita dalam membangun literasi pun salah. Coba tadi Hmm. kan kamu cerita kalau anak di Amerika itu punya kebiasaan dibacakan cerita, Hmm. ya kan? Dibacakan cerita itu kira-kira yang tumbuh apakah kecintaan pada bacaan atau kebencian pada bacaan. Kalau mereka dari kecil dibacakan cerita. Pastinya kecintaan ya Pak. Nah, jadi kuncinya adalah yang ditumbuhkan adalah kecintaan dulu terhadap bacaan. Sedangkan kalau dibandingkan anak-anak kita nih, Hmm. mulai dari PAUD ya, itu sudah dipaksa untuk bisa membaca. Orang tuanya itu bahkan membimbelkan anak-anaknya belum sekolah itu dipaksa bisa membaca. Kalau sesuatu yang dipaksa, kira-kira benci atau cinta? Saya suka nanya kalau ke guru-guru nih, kadang Hmm. banyak kan guru-guru ibu-ibu. Saya suka nanya gini, Bu, kalau ibu milih, ibu lebih milih suka sama suka atau diperkosa? Nah, semua pasti bilang suka sama suka dong Pak, gitu. Masa diperkosa? Nah, kalau ibu sadar itu, kenapa Anda memperkosa anak-anak kita? Kalau orang diperkosa, tidak rasa cinta yang tumbuh, tapi justru rasa benci. Nah, itulah yang terjadi dengan anak-anak kita. Kenapa anak-anak Indonesia itu benci bacaan? Karena dari kecil sudah dipaksa orang tuanya untuk bisa membaca. Simpel kan? Nah, Betul.
program pemerintah pun kan, mungkin kamu pernah dengar ya, gerakan literasi nasional, gerakan literasi sekolah. Itu isinya apa? Memaksa anak membaca buku 15 menit sebelum kelas dimulai. Apa? Paksa lagi kan gitu. Padahal Hmm. harusnya yang kita buat adalah gerakan membacakan cerita. Dan membacakan cerita itu gak harus guru membacakan ke siswa, tapi dari siswa membacakan ke siswa, dari kakak kelas membacakan ke adik kelas kan. Jadi jadi itu akan menjadi sebuah ekosistem yang akhirnya mereka menumbuhkan kecintaan dulu. Karena apa? Ini yang dibaca cerita ya kan gitu loh. Jangan buku teks pelajaran, karena yang kita baca tuh buku teks pelajaran tadi kan buat ngejar nilai. Ini kalau Hmm. cerita itu kita bahkan bisa mengurangi bullying karena yang dibacakan cerita-cerita heroisme. Bagaimana yang kuat melindungi yang lemah misalnya. Itu bisa mengurangi bullying loh. Betul sih Pak. Dengan budaya kurang membaca itulah yang impact-nya kan akan long term ya Pak. Dari Oh ya, kecil kita dipaksa, oke, baca nih harus bisa baca gitu. Cuman jadi sebel kan sama bacaan. Jadi kayak ya udah baca tuh sekedarnya. Butuh buat nilai, oh ya udah baca deh gitu kan. Tapi nggak dari apa ya, internal diri sendiri, oh pengen tahu nih jadi harus pengen baca gitu. Jadi itu sih Pak, impact-nya nggak cuma ketika masa kecil itu aja, cuman itu akan panjang ke depannya. Maka dari itulah literasi Indonesia dipisah kan 15 tahun anak belum, nggak semua anak, presentasinya sangat kecil ketika anak harus merangkum bacaan atau kayak mencari kesimpulan gitu. Nah ya. itu Pak. Kamu udah lihat juga berapa jumlah mata pelajaran per semester yang diambil anak Amrik? Kita bicara anak SD, anak SMP, anak SMA. Udah lihat belum bandingin sama Indonesia? Aku belum lihat sih Pak kebetulan. Rata-rata tuh satu semester sekitar maksimal itu 6 mata pelajaran. 6 untuk 6, SD, kan gitu. SMP, SMA. Untuk rata SD sampai SMA itu rata-rata 6 mata pelajaran. Hmm. Itu yang sedangkan kita 18 mata pelajaran. Ya kan? Gila kan gitu. Wah. Ya, jadi kita 3 kali lipatnya dari anak-anak di Amrik kan. Logikanya harusnya kualitas mutu kita 3 kali lebih baik dong dari Amrik karena kita 3 kali lipat, tapi kan faktanya enggak. Nah, jadi bukan berarti eh, apa more itu better kan gitu. Bukan berarti lebih itu lebih baik. Bahkan kondisi ini adalah less is better. The more Betul. is less is more kan. Jadi Hmm. bukan masalah jumlah materinya, jumlah mata pelajaran, tapi tadi kan nyambung ke cerita saya di awal. Kenapa anak Amerika baru belajar materi matematika SMP di Indonesia saat kuliah? Karena memang nggak dibutuhkan, buat apa belajar banyak-banyak kan gitu, materinya nggak dipakai juga. Saya tuh sampai hari ini sekalipun belum pernah make yang namanya sinus kosinus tangan dalam kehidupan saya. Saya juga nggak pernah Pak, itu juga Nah cuma, kan, aduh, nah, nah, saya belajarnya kamu, ngap-ngapan itu. nah kan sama kan gitu loh. Jadi kan kita berpikir, jadi sebetulnya buat apa kita dulu belajar, susah banget tuh belajar sinus kosinus tangan tuh kan gitu, ingat banget. Tapi sekarang ini sampai hari ini tuh sekalipun belum pernah dipakai. Dan anak Amerika itu nggak ada yang belajar seperti itu, kecuali mereka mau memilih memang mendalami bidang matematika, karena mereka kan modelnya boleh milih kelas ya kan gitu. Nggak. Kalau kita kan wajib semua kan. Itu beberapa hal lah yang membedakan. Nah, kalau kamu udah datang ke beberapa sekolah di sana. Yes, kemarin aku sempat visit sekitar SMP, SMA sih Pak. Untuk SD aku belum pernah, jadi mungkin salah satu hal yang harus aku lakukan sebelum nanti pulang. Oke. Hmm. Apa yang kamu lihat perbedaan antara public school di Amerika dengan public school di Indonesia? Oke. Mungkin 2 observasi karena kemarin aku ngerjain project terkait hal ini, jadi aku tahu gitu. Hmm. Yang pertama mungkin
cara uh, cara guru mengajar itu sangat berbeda. Jadi ketika aku selalu punya bayangan kalau guru tuh selalu ngajarin konten gitu. Tapi ketika di Amerika ini mereka sangat menghargai opini gitu. Jadi guru selalu nanya ke anak gitu. Mulai dari kecil kayak, oke, menurut kamu gimana? Atau kayak, kamu bisa ngambil keputusan apa nih dari materi ini? Misalnya kayak gitu. Jadi dengan anak diajarkan untuk berani beropini, itu menurutku sesuatu yang wow. Makanya anak-anak di sini kan kalau punya opini ya udah pede aja nyebut nyebut dulu gitu. Nah, terus Dan mungkin pede yang banget, kedua, pedenya iya pede banget gitu. luar biasa kan gitu. Bener Pak. Mungkin dan yang kedua adalah dari kecil anak tuh udah diekspos dengan berbagai hal. Contohnya dengan karir, dengan Ya. college awareness gitu. Jadi mereka dari SMP udah kayak oke, ini loh kehidupan di kuliah, bahkan kayak study trip anak SMP itu ke kuliah, terus kayak mereka bisa ngerasain kelas-kelas di kuliah tuh kayak gimana. Dan menurutku wow, aku study trip SMP baru ke museum aja nih gitu. Menarik gak ya kalau misalnya anak SMP visit ke kuliah dan kayak bener-bener nggak cuma keliling kampus gitu, tapi juga ngerasain oh ini ya rasanya kuliah, oh ini ya dosen gitu. Jadi itu menurutku menarik banget sih perbedaannya gitu Pak. Ya. Dan itu memang dari kecil mereka udah punya cita-cita yang betul-betul mengena di hati dan nggak pragmatis gitu loh. Jadi saya juga dulu pernah riset kecil-kecilan ya kan gitu untuk melihat bagaimana anak-anak di luar negeri itu, contoh di Amerika kan, misalnya dia tanya begini, kamu besar mau jadi apa? Saya mau jadi polisi. I want to become a police kan gitu, police officer. Kenapa? Kan kita ditanya. Because I wanna fight the bad guys kan gitu. Saya mau melawan kejahatan, kan keren gitu loh. Jadi mereka sudah bisa membedakan antara kejahatan dan kebaikan dan mereka mau mengambil sisi kebaikan kan gitu loh. Nah, saya juga pernah melakukan hal yang sama di Indonesia. Saya tanya misalnya ada, dan ini kalau anak-anak kecil itu nggak jelas jawabannya, kenapanya itu nggak jelas kan. Tapi kira-kira udah SMP itu udah bisa jawab. Misalnya ada juga yang mau jawab, saya mau jadi polisi. Kenapa kamu mau jadi polisi? Karena keluarga saya miskin. Hah? Berarti dia Hmm. mikir kalau jadi polisi kaya dong kan gitu. Kan nggak nyambung gitu loh dengan sebetulnya peran polisi itu apa. Kan kalau tadi anak Amerika tuh bisa jawab, karena saya mau melawan kejahatan. Sedangkan kalau ini, karena keluarga saya miskin. Loh, beda banget ya berarti ya. Cara pandangnya melihat pekerjaan itu hanya sebatas pragmatisme. Hanya sekedar untuk mencari uang, dan karir itu bukan bidangnya yang memang dia mau melakukan itu, tapi bagaimana mencari uangnya. Dan merasa misalnya jadi polisi itu uangnya banyak kan gitu. Padahal kan harusnya nggak begitu kan gitu loh. Polisi itu bukan bukan tempat nyari uang kan gitu. Polisi untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban. Itu karena betul sekali kita nggak pernah diekspos untuk bagaimana karir ke depan, apa bagaimana pilihan-pilihan. Makanya saya juga pernah bikin survei dulu, rata-rata anak Indonesia itu milih jurusan pun ikut-ikutan temen gitu. Jadi nggak pernah punya betul-betul sebuah dreams kan gitu loh. Saya mau begini, saya mau begini, saya mau begitu. Itu yang membedakan deh kan gitu. Nah, jadi intinya Indonesia akan butuh Devina-Devina yang lain nih. Jadi target kapan lulus? Insya Allah 2 bulan lagi sih Pak lulus. Wah, luar biasa. Cepat juga ya berarti program kamu ya untuk mastersnya gitu. Master of Education berarti ya gelarnya. Master Certification betul Pak. Hmm. Dalam waktu setahun kurang dari setahun sih. Oke, ya mudah-mudahan ini, dan saran saya jangan langsung pulang, ambil dulu practical trainingnya yang 1 tahun. Hmm. Jadi punya pengalaman di sana. Kalau bisa kamu terjunnya di charter school. Jadi Hmm. jadi jadi ngerasain gimana gimana sekolah yang dikelola oleh swasta tapi dibiayai oleh negara kan gitu. Itu kan di Indonesia belum ada gitu ya. Itu salah satu yang berkembang di Amerika.
Yang terbesar itu dikelola sama orang Turki malah, Fethullah Gulen namanya. Itu banyak Oh, sekolah-sekolah charter school di sana itu hmm, di seluruh Amerika ya. Itu berkembang pesat kan gitu. Itu satu hal yang mungkin bisa kamu pelajari, bisa kamu bawa ke Indonesia. Oke, hmm, hmm. Devina, thank you banget ngobrol-ngobrolnya. Jangan kapok ya kalau saya undang lagi ngobrol-ngobrol tentang pendidikan di kesempatan yang lain. Pasti dong Pak, bakal seneng banget dan pasti banyak butuh anak muda yang terjun di dunia pendidikan. Jadi yuk mari, yuk mari kita terjun dan kita sama-sama memperbaiki pendidikan di Indonesia. Mantap, keren. Oke, dengerin tuh ya anak-anak muda, Gen Z khususnya, kita butuh eh, orang-orang yang mau berjuang untuk Indonesia, memperbaiki Indonesia. Jangan Yes, biarkan Indonesia hancur. betul. Siap. Sekali lagi thank you Devina. Sampai jumpa lagi. Selamat menikmati malam di Boston yang dingin. Dingin. Gitu. Enjoy Betul ya. dingin. Oke, thank you banget Pak Oke. Indra untuk Oh, kesempatannya. Sampai bertemu sama-sama. di kesempatan lainnya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Insan Pendidikan demikianlah bincang-bincang kita. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, klik komentar, klik like-nya dan ketik komentar Anda, juga share link YouTube-nya jika berkenan untuk rekan-rekan Anda. Sampai jumpa lagi dalam topik yang lain.